Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya duduk, Bu. Dengan ibu siapa? Saya Sinta, Bu. Ibu kesini ditemani oleh siapa? Saya sendiri aja, Bu. Soalnya suami saya kerja dan anak saya dititipkan ke ibu saya. Seperti itu. Ibu ada keluhan apa? Ini, Bu, saya pusing dan suka kesemutan udah 5 hari. Kemarin udah mendingan, sekarang timbul lagi. Sebelumnya ibu kesini atas rujukan dokter atau bagaimana, Bu? Iya, Bu. Boleh saya lihat Boleh. rujukannya? Baik, untuk hasil pemeriksaan biokimia ibu, tekanan darah ibu tinggi ya, Bu. Tapi kalau untuk pemeriksaan hemoglobin, glukosit sama trombosit ibu normal. Mungkin sebelumnya saya mau memeriksa tekanan darah ibu kembali untuk memastikan. Iya, Bu. Nah, Bu. Baik, hasil tensi ibu itu 140/90 itu termasuk kategori tinggi, Bu. Sebelumnya ibu pernah memeriksakan berat badan? Baru kemarin sih, Bu. Itu berat badan saya 52 kg. 52. Kalau ini, Bu, untuk tinggi badan ibu berapa? 151 cm. Itu diukur terakhir kapan? Sama, Bu, badannya. Baik, saya sudah hitung status gizi ibu. Status gizi ibu itu normal ya, Bu. Mungkin langsung aja ya, Bu, lanjut ke proses konseling selama 15 menit. Mungkin sebelumnya apakah ibu bersedia? Itu bersedia. Saya izin menanyakan beberapa terkait kebiasaan makan ibu. Ibu itu sehari makan bisa berapa kali, Bu? 3 kali sehari sih, Bu. 3 kali. Kalau untuk porsi nasinya, Bu, ibu seberapa banyak itu nasinya? 1 centong lah, Bu. Tapi kalau sarapan itu saya jarang makan nasi, Bu. Begitu. Kira-kira ibu kalau sarapan makan apa? Sarapan itu biasanya makan bubur atau enggak energen. Soalnya saya nggak sempat bikin sarapan, Bu. Jadinya bikin yang cepat aja. Begitu ya, Bu. Kalau untuk cemilan gitu, Bu, ibu sering ngemil apa? Gorengan, Bu. Gorengan. Itu, Bu, saya suka pisang goreng. Pisang goreng. Iya. Biasanya kalau makan pisang goreng itu berapa biji, Bu, habisnya? 2 potong sih, Bu. 2 potong. Baik. Kalau untuk makan siang ibu makan apa? Kalau makan siang itu saya makan ayam KFC sama kentang goreng juga. Soalnya lokasinya nggak jauh dari kantor saya, Bu. Begitu, Ibu. Kalau di kantor itu ibu suka ngemil apa gitu, Bu? Atau beli apa buat cemilannya? Itu, Bu, saya suka beli batagor. Batagor, Bu. Baik. Kalau untuk makan malamnya ibu makan apa? Kalau makan malam itu nasi, terus pakai ikan teri, pakai nugget juga sama sayur bayam. Baik. Tadi kalau nasi ibu itu porsinya 1 centong aja ya. Dan kalau untuk ikan terinya, Bu, ibu kalau mengonsumsi ikan teri berapa banyak? Kayaknya sekitar 5 sendok makan aja sih, Bu. 5 sendok, Bu. Lumayan ya, Bu. Kalau untuk sayur bayamnya, Bu? 1 mangkok, Bu. 1 mangkuk. Tadi ibu mengonsumsi nugget juga ya. Itu nuggetnya itu kalau habis, kira-kira habis berapa biji, Bu? 2 biji aja sih, Bu. 2 biji.
Kalau untuk minumnya Bu? Itu Bu, saya suka minum teh manis. Oh, teh manis. Oh, oke. Baik, mungkin saya akan melanjutkan menanyakan terkait keseharian Ibu ya Bu. Ibu kesehariannya bekerja kan Bu? Kalau untuk bekerja itu Ibu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Oh itu, kalau bekerja saya dari jam 6:30 sampai jam 6 sore Bu. Wah, lama banget ya Bu? Iya. Kalau untuk aktivitas Ibu bagaimana? Misalkan olahraga gitu Bu, Ibu suka olahraga tidak? Jarang sih Bu, saya sehari-hari cuma bekerja. Terus kalau pekerjaan rumah juga dibantu sama asisten rumah tangga saya. Begitu. Kalau untuk pola tidur Ibu gimana? Apakah terganggu atau sulit tidur gimana? Nah, belakangan ini saya sulit tidur Bu, soalnya banyak deadline yang harus saya kerjakan. Itu Ibu. Baik, saya akan menyimpulkan ya Bu, dilihat dari pemeriksaan tadi, status gizi Ibu itu normal Bu. Nah, kalau untuk hasil pemeriksaan biokimia tadi, Ibu normal, cuman tadi tekanan darah Ibu yang tinggi 140/90 ya Bu, yang harusnya normalnya itu 120/80 seperti itu Bu. Kalau untuk diagnosis Ibu itu penurunan kebutuhan natrium berkaitan dengan hipertensi atau tekanan darah yang ditandai oleh pola konsumsi Ibu yang tadi mengonsumsi junk food seperti itu Bu, dan hasil pemeriksaan Ibu tadi yang tinggi tekanan darahnya seperti itu Bu. Begitu Bu. Lalu jika dilihat dari kebiasaan makan Ibu ya Bu, Ibu itu sarapannya yang instan-instan, kayak misal bubur instan tadi, lalu energen. Terus juga Ibu suka makan KFC ya Bu kalau di kantor, terus juga kentang goreng dan nugget gitu ya Bu. Terus Ibu juga tadi makan ikan teri, sekalinya makan itu 5 sendok ya Bu. Lalu untuk cemilannya pun Ibu cemilannya gorengan kayak pisang goreng seperti itu dan kentang gitu ya Bu. Nah, dan Ibu juga jarang dan bahkan hampir tidak olahraga ya Bu, tadi tidak melakukan aktivitas fisik karena pekerjaan yang sangat padat. Nah, lalu itu juga akan ini sih Bu berpengaruh ke kualitas tidur Ibu. Jadi tadi Ibu sulit tidur karena pekerjaan tadi seperti itu Bu. Oh iya Bu, betul. Nah, baik Bu, saya akan jelaskan dulu ya apa itu hipertensi. Jadi hipertensi itu disebabkan oleh tingginya asupan natrium atau garam dan lemak juga bisa Bu, lemak yang berlebih ya, lemak jahat gitu. Jadi kan Ibu suka mengonsumsi junk food, terus gorengan-gorengan juga. Nah, lalu tadi ikan teri juga Bu bisa memicu tekanan darah Bu jadi naik. Itu apalagi Ibu mengonsumsinya itu tadi hanya sayur-sayuran 1 mangkuk saja sehari. Nah, itu harusnya mengonsumsinya itu dengan diimbangi dengan sayuran dan buah Bu yang seimbang gitu Bu. Jadi makanan cepat saji ini memiliki kalori yang tinggi yang seharusnya dapat dipenuhi dari sayur dan buah seperti itu. Oh begitu Bu, saya baru tahu semua makanan itu bisa menyebabkan hipertensi. Soalnya saya sibuk bekerja Bu, jadinya suka makanan cepat saji aja. Nah, terus saya harus bagaimana Bu? Baik, sebelumnya saya izin menanyakan dulu apakah Ibu siap untuk mengubah gaya hidup Ibu menjadi lebih sehat? Siap Bu. Alhamdulillah kalau Ibu siap. Saya akan kasih yang terbaik untuk kesehatan Ibu. Jadi begini Bu, salah satu faktor penyebab tekanan darah tinggi itu karena gaya hidup yang kurang sehat, terutama dari kebiasaan makan yang tadi Ibu sering mengonsumsi makanan cepat saji, di mana
makanan yang cepat saji itu dapat meningkatkan volume darah Bu, sehingga jantung harus memompa darah lebih kuat dan itu akan menimbulkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan ibu juga sekarang harus lebih meningkatkan konsumsi buah dan sayur Bu, karena kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Itu juga bagus untuk keseimbangan tekanan darah ibu. Lalu untuk tadi ibu yang cemilannya sering goreng-gorengan, ibu bisa mulai ganti Bu menjadi buah-buahan gitu, kayak buah potong atau jus buah gitu Bu. Ibu bisa Bu bawa bekal buah-buahan ke kantor gitu Bu untuk cemilan gitu Bu, agar tidak membeli di luar. Selain itu juga ibu bisa mulai jika libur ya Bu, jika sempat ibu juga mulai membiasakan olahraga Bu, minimal 15-30 menit itu Bu. Baik Bu, saya akan mencoba merubah pola hidup saya dan akan mengurangi makanan cepat saji. Untuk contoh menu yang bisa saya konsumsi itu apa aja ya Bu? Oh, di sini ya ada lihat Bu, bisa dilihat itu ada makanan yang boleh dikonsumsi oleh ibu dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu. Terus di sini juga ada contoh sumber karbohidrat itu seperti nasi putih, nasi merah, jagung, dan kentang. Lalu untuk diolahnya Bu, ibu bisa mengganti dengan kayak ditumis Bu atau dikukus, seperti misal kalau ikan itu dipepes bisa. Kalau tempe, kalau selain digoreng itu ibu bisa menjadikan itu tempe bacem Bu, bisa. Nah kalau untuk sayur Bu tadi yang ditumis-tumis Bu, kayak misal tumis kangkung gitu Bu, yang minyaknya sedikit. Lalu di sini ada buah-buahan Bu, kayak buah-buahan yang dianjurkan gitu Bu. Bisa dilihat di sini Bu, ada pisang, alpukat, dan lain-lain Bu. Nah seperti itu Bu. Bisa dilihat Bu di sini. Nah kalau untuk ini Bu, makanan yang tidak boleh itu Bu, yang harus dihindari oleh ibu, itu ada mie instan ya Bu, karena itu kemasan gitu kayak cepat saji, cuma tinggal masak doang. Itu mengandung tinggi natrium Bu, kayak tadi yang ibu bubur instan gitu. Nah lalu kayak ikan kaleng gitu Bu, kayak sarden gitu Bu, itu sebaiknya dihindari ya Bu, seperti itu Bu. Begitu Bu. Ya. Nah tadi kan kata ibu hipertensi penyebabnya karena makanan yang mengandung tinggi garam ya Bu. Nah saya pengen tahu untuk anjuran konsumsi garam itu seharinya berapa banyak ya Bu? Kalau untuk garam itu anjuran seharinya ya seharusnya itu 1 sendok teh Bu per hari. Tapi kalau misalkan suka kurang gurih ya Bu biasanya, nah ibu bisa menambahkan bumbu-bumbu kayak rempah-rempah dapur gitu Bu, kayak bawang putih, bawang merah, sama merica Bu, bisa lebih banyak gitu Bu pakainya. Oh begitu Bu. Iya. Saya mulai paham sekarang. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sepertinya udah cukup Bu. Baik, jika dirasa sudah cukup, mungkin ibu bisa menyebutkan ya Bu apa yang telah saya jelaskan tadi, untuk saya melihat pemahaman ibu seberapa. Itu Bu, jadi saya itu harus mengurangi makanan cepat saji ya Bu, yang mengandung tinggi garam sama lemak. Terus harus banyak makan buah-buahan sama sayur-sayuran. Terus cemilan juga bisa diganti tuh, katanya pakai buah. Terus katanya sehari garam itu dikonsumsi hanya 1 sendok teh aja. Dan saya juga akan mencoba buat berolahraga nanti. Iya Bu, betul sekali. Sepertinya ibu sudah sangat paham ya Bu. Mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih atas kunjungannya Bu. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi ibu, dan saya harap ibu cepat pulih dan cepat sehat kembali Bu. Nah, saya mohon maaf ya Bu jika penjelasan saya tadi atau kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan ibu. Mungkin untuk kunjungan berikutnya ibu bisa datang lagi setelah 2 minggu Bu, untuk melihat
apakah ada perubahan atau mungkin Ibu ada kendala selama menjalankan diet. Lalu di sini leafletnya Bu, boleh Ibu bawa ke rumah Bu untuk panduan Ibu jika misal nanti sewaktu-waktu Ibu lupa apa yang saya jelaskan, Ibu bisa melihat leafletnya kembali seperti itu Bu. Mungkin cukup sekian ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya. Saya pamit pulang ya Bu. Hati-hati ya Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama.